Salam Victorious People, apa kabar? Senang sekali bisa kembali berjumpa untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya di tengah situasi kondisi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan pernah kehilangan pengharapan serta percaya kepada Dia. Sebab orang yang menaruh harap serta percaya kepada Dia, sekali-kali tidak akan pernah dikecewakannya. Tuhan mengerti akan segala situasi kondisi yang sedang terjadi di dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu kita juga harus menyikapi kondisi situasi yang ada dengan bijak. Kita perlu waspada, kita perlu jaga, kita perlu hati-hati. Tetapi kita tidak boleh terintimidasi, akhirnya menjadi ketakutan. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketiga hal ini hendaklah menjadi prinsip bagi setiap kehidupan kita. Sebab roh yang Tuhan tempatkan di dalam setiap hidup kita jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, berdayakanlah kekuatan manifestasi roh Allah yang ada di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, agar dengan kekuatan kuasa Tuhan kita tidak terintimidasi, akhirnya kita mengalami ketakutan sehingga kita hilang akal. Tetapi Tuhan mau agar kita mempunyai kekuatan yang datang daripada Dia, maka lihat Dia memberikan roh, damai, sejahtera, sukacita, serta Dia akan memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk menghadapi segala situasi kondisi yang ada. Dan untuk itu juga kita harus mengintrospeksi, menyikapi segala situasi kondisi yang ada dengan bijak. Artinya apa? Kita perlu tertib. Karena anak-anak Tuhan kita tahu, ya, ketertiban adalah menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, di tengah kondisi situasi yang ada, kita sebagai anak-anak Tuhan juga bukan cuma sekedar patuh taat kepada Tuhan, tetapi kepada lembaga-lembaga yang Tuhan bangun itu sendiri, yaitu lembaga pemerintahan. Kita tidak boleh menentang apa yang menjadi instruksi negara pemerintahan kita. Kalau pemerintahan memberikan satu instruksi, maka mereka juga merupakan sebagai wakil daripada Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, kita juga harus mentaati apa yang menjadi instruksi daripada pemerintah. Nah, di tengah situasi kondisi pandemi yang ada ini, jika protokol kesehatan itu merupakan kewajiban yang harus diterapkan bagi setiap kita, maka sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, di tengah kita mempunyai kekuatan kuasa, maka kita juga harus ikut mentaati untuk memakai alat-alat protokol kesehatan. Memang kali ini agak kurang nyaman. Saya menyampaikan, ya, kurang nyaman saya untuk berbicara. Tetapi ini juga merupakan adalah peraturan pemerintah. Maka kita sebagai orang-orang bijak, orang-orang berhikmat yang mempunyai kekuatan kuasa Tuhan, dan kita juga mempunyai ketertiban, kita melakukannya. Tiada lagi lain agar apa semuanya bisa berjalan seturut dengan kehendak rancang rencana Tuhan. Sebab saya yakin dan percaya kondisi ini tidak akan terus selamanya. Saya yakin dan percaya kondisi ini pasti akan ada ujungnya. Nah, oleh sebab itu kita tetap terus menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada kekuatan kuasa Tuhan. Sebab sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, hal ini merupakan juga sesuatu yang paling sangat penting bagi setiap kita, yaitu kasih. Sebab di dalam hidup ini sebagai orang percaya, itu akan termanifestasikan adalah iman, pengharapan, dan kasih. Nah, selama kita hidup, tetaplah kita beriman. Selama kita hidup, tetaplah kita berpengharapan. Dan selama kita hidup, tetaplah kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasihi Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Nah, oleh sebab itu di tengah situasi kondisi apapun yang terjadi, kita tidak boleh sekali-kali kehilangan akan kasih Tuhan. Di tengah situasi kondisi apapun yang sedang terjadi, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan sangat amat mengasihi setiap kita. Nah, oleh sebab itu,
victorious people dimanapun Anda berada, yang saya kasihi, hiduplah kita sebagai orang-orang yang percaya. Hiduplah kita sebagai orang-orang yang tertib. Hiduplah kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, refleksi daripada kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama kita, yaitu manusia. Apa sih bentuk kita mengasihi sesama manusia? Tiada lagi lain. Kita refleksikan dong hidup kita yang benar. Hidup kita penuh kasih, hidup kita tertib, sehingga orang bisa melihat contoh dan teladan yang saudara dan saya lakukan, sehingga semua orang bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan kekuatan bagi kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi setiap kita. Allah yang kita sembah, Dia memberikan, mampukan kita untuk kita bisa hidup tertib. Ini tiada lagi lain. Hanya Tuhanlah yang bisa mengerjakan itu di dalam setiap kehidupan kita. Nah, di tengah kondisi situasi keadaan yang seperti ini, mungkin Anda menatap saya serta berkata, bagaimana dengan permasalahan perekonomian? Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, permasalahan ekonomi semua akan kena imbasnya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang kita hidup memulai start dari nol, jangan pernah takut dong. Haleluya. Lihat kepada masa-masa yang sudah lewat. Bagaimana Tuhan memberkati setiap kita, menjaga, memelihara hidup kita, sehingga kita masih bisa ada sampai hari ini. Itu semata-mata adalah pencapaian yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Burung di udara nggak nabur, nggak nuai, Tuhan sanggup pelihara. Apalagi setiap kita, yaitu pribadi-pribadi yang sangat amat dikasihi. Dia tebus saudara dan saya, bukan dengan emas dan perak. Dia tebus saudara dan saya dengan darahnya yang mahal. Jika hal ini saja Dia mampu dan mau mengerjakannya buat saudara dan saya, maka saya yakin dan percaya pemeliharaan di sepanjang musim hidup saudara. Berbicara tentang perekonomian, Tuhan sanggup mampu memenuhi segala kebutuhan dan keperluanmu. Allah kita adalah Allah yang senantiasa menaruh perhatian kepada setiap kita. Nah, mungkin ada kondisi-kondisi, segala situasi yang harus kita korbankan. Tiada lagi lain, ya kerjakan saja, lakukan saja. Kalau memang harus melakukan hal, artinya ya ada yang harus kita jual, ya jual saja. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ingat hal itu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup mampu menjaga, bahkan memelihara suatu kehidupan. Terlebih saudara dan saya, bukankah Khalik langit dan bumi adalah Tuhan yang empunya? Maka saya terlalu yakin dan percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia akan memerintahkan berkat di dalam setiap kehidupan saudara saya. Melalui apa? Melalui pekerjaan yang saudara kerjakan. Melalui apa? Mungkin orang Tuhan digerakkan Tuhan untuk memberkati saudara. Nah, selebih itu tiada lagi lain. Kita juga sebagai orang-orang yang diberkati, hendaklah kita juga menaruh kepedulian kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin mereka lebih sukar, lebih sulit dari setiap kita. Disinilah waktunya saran saya mengulurkan tangan itu, memberkati mereka. Tidak melihat latar belakang mereka apa, tidak melihat agama mereka apa, tetapi tiada lagi lain adalah kita memberkati keluar dari sikap, keluar dari pola hidup kita. Karena kita tahu ada firman Tuhan yang berkata, lebih diberkati memberi daripada menerima. Hendaklah itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima karya Allah yang begitu besar dan luar biasa. Maka sebaliknya, saat sekarang ini, inilah waktunya kita untuk berani memberi, mempunyai kepedulian kepada orang-orang di sekeliling kita. Pakai di mana saudara digembalakan, gereja-gereja yang menjadi lembaga di mana saudara digembalakan, memberkati gereja-gereja yang sudah di mana saudara digembalakan, sehingga melalui gereja, melalui lembaga itu, maka lihat, melalui gereja, melalui lembaga, mereka melakukan, memberkati banyak orang. Dan saya yakin dan percaya, kemuliaan bukan kepada diri manusia, kemuliaan dikembalikan sepenuhnya hanyalah kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih. Di tengah kondisi situasi keberadaan dan keadaan yang ada, kami masih punya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, mata dan hati Tuhan senantiasa tertuju kepada kami semua. Dan kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kepada kami
bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh intimidasi, aku patahkan dalam nama Yesus. Dan aku berdoa, ya Tuhan, berkati umat-Mu, berkati setiap orang Tuhan. Terlebih lagi, curahkan anugerah pertobatan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin.